Itu sejak itu yang saya mulai paranoid loh. Seumur-umur saya nggak pernah ya, merasakan gejala saya sendiri nggak bisa menghancurkan makanan di dalam mulut dan nggak bisa memindahkan makanan ke tenggorokan. Tapi dari keluarga berusaha mencari info. Nah di situ ada sahabatnya Dokter Sri yang bercerita. Itu kalau sampai bilang Pak Sri ini hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan. Kasus COVID-19 terus bertambah di Kabupaten Wonogiri. Lebih dari 800 orang tercatat positif COVID-19 hingga awal Desember 2020. Puncaknya pada bulan November 2020, rekor tertinggi tercatat dalam satu hari setidaknya 53 dinyatakan positif COVID-19. Kondisi tersebut nampaknya tidak berangsur membaik. Pada awal Desember 2020, tepatnya Rabu tanggal 9, situs resmi pemerintah Kabupaten Wonogiri melaporkan ada 50 orang warganya terserang COVID-19. Kesadaran akan protokol kesehatan serta ketidakpercayaan warga terhadap COVID-19 disinyalir menjadi penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di kota penghasil bakso tersebut. Kondisi di Solo itu semua rumah sakit itu penuh ya, menolak COVID. Muardi sudah menolak, UNS menolak, kemudian di RSUD juga menolak. Artinya ini udah puncak, ini pasien banyak sekali. COVID itu ada, nyatanya mereka berdatangan ke UGD saat ini. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat sejumlah rumah sakit yang bukan rujukan COVID-19 juga harus siap menangani pasien COVID-19. Setiap tenaga kesehatan atau nakes pun baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dikerahkan untuk melayani pasien COVID-19. Saat pasien membludak, saat itu pula ratusan nakes di Wonogiri dan sekitarnya dinyatakan positif COVID-19. Bahkan ada pula di antaranya meninggal dunia. Iya, sangat meningkat drastis. Tidak hanya pasien, bahkan teman-teman sejawat dokter, tenaga kesehatan yang lain juga sangat banyak yang masuk ke isolasi ya. Bahkan yang meninggal. Kemudian saat itu malah saya ingat sekali salah satu temannya Dokter Srianto, sebelum beliau masuk itu beberapa hari sebelumnya itu sempat meninggal. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu masuk di media nasional juga ya. Ada sekitar 60 yang petugas, 60 nakes di RSUD Wonogiri yang terpapar COVID ya. Jadi sementara sekitar 14 itu dokter, itu teman-teman saya semua itu terpapar COVID. Dr. Srianto, satu di antara ratusan nakes yang sempat merasakan ganasnya virus corona. Virus ini dinyatakan memang tak pandang bulu dalam memilih korbannya. Padahal Dr. Srianto merasa dirinya sudah sangat apik menggunakan alat pelindung diri saat menangani pasien. Bahkan saat di luar jam dinas pun, dirinya selalu mematuhi protokol kesehatan. Namun entah dari mana virus corona mendapat celah. Sudah berusaha untuk menghindar, tapi tetap terkena. Bisa dari pengunjung keluarga pasien, bisa dari pasien sendiri, bahkan bisa juga di luar ketika misalnya saya makan di luar, misalnya hajatan di luar, yang sifatnya tempat berkerumun lah. Demam dan batuk berkepanjangan menjadi pertanda eksistensi virus corona di dalam tubuh Dr. Sri. Meskipun seorang dokter, Dr. Sri habis akal memilih obat yang tepat untuknya. Ia pun menceritakan kondisinya kepada seorang teman yang seprofesi. Ceritanya itu saya demam 3 hari nggak sembuh. Demam 3 hari nggak sembuh, kemudian mulut kering. Nah, kemudian di saat yang sama, keluarga besar saya yang di Semarang juga ada sekitar 8
yang mereka sudah duluan dicek gitu ya, di swab itu positif, terkonfirmasi COVID ya. Nggak ada, cuma panas. Kemudian bilang ke saya, Mas ini saya panas sudah beberapa hari ini, 3-4 hari. Kok nggak sembuh-sembuh ya, sudah saya minum obat, nggak sembuh. Terus saya saat itu cuma nyarankan, udah ganti antibiotiknya aja. Gitu. Kemudian hari berikutnya udah ganti antibiotik, terus masih panas. Cukup gelisah juga, apa COVID ya Mas? Saya kasih motivasi aja. Mungkin enggak lah masa COVID, mudah-mudahan enggak gitu. Obat yang dianjurkan pun tak mampu menjadi penawar demam dan batuk yang melanda Dr. Sri. Dokter spesialis bedah itu akhirnya memutuskan untuk tes swab. Alhasil dari tes swab yang ia lakukan bersama keluarga, Dr. Sri dan putra sulungnya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Muardi. Jadi hari itu juga begitu saya hasil laborat jadi, saya udah langsung telepon temen itu Dokter Eni, Dokter Yosi, kemudian Dokter Arif Nurudin itu untuk membantu saya proses saya untuk bisa dirawat di Rumah Sakit Muardi. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, udah kalau gitu mondok saja karena kalau kondisi seperti itu yang bergejala harus mondok karena ada pemantauan yang ketat kan. Bertahun-tahun berkecimpung di dunia kesehatan tak mampu menghilangkan kecemasan dirinya saat menjadi pasien. Masa-masa kritis sempat membuat Dr. Sri paranoid, bahkan dokter yang menanganinya pun sempat mengungkapkan hanya keajaiban yang dapat menolong pria dengan riwayat penyakit gula tersebut.